Ya, sudah mulai musim hujan ya sekarang ya. Jadi kalian harapannya jaga kesehatan karena penting sekali ya kesehatan. Kita bisa beraktivitas dan sebagainya, sekolah kalau sakit ya akan terganggu ya kegiatan pembelajaran kita. Baik, untuk dimulai, sebelum dimulai ya dengan kegiatan apapun kita mulai dengan berdoa ya. Nah, silakan dipimpin oleh KM Adit untuk membaca doa. Pimpin, silakan. Sikap sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai juga kita akan absen dulu ya kehadirannya. Nah, kali ini Bapak akan gunakan barcode ya untuk absen. Silakan kalian scan barcode-nya. Lalu silakan untuk mengisi nama dan kelasnya. Kalau dari pinggir kelihatan nggak? Kalau kelihatan boleh ke sini dulu. Ya, boleh dari pinggir dulu. Oke, setelah kita absen ya. Nah, kita akan belajar hari ini materinya terkait dengan job profile, profil pekerjaan. Pekerjaan ini mana pekerjaan di bidang pemasaran ya. Pekerjaan dan peluang usaha di bidang pemasaran. Jadi itu materi yang akan kita pelajari. Nah, bisa kita lihat di sini. Capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh kita di kegiatan pembelajaran kali ini adalah pada akhir fase X, siswa mampu menjelaskan profil pekerjaan atau profesi yang profile dalam bidang pemasaran di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Seperti misalnya kasir, peniaga, sales eksekutif, merchandiser ya, digital marketer, public relation dan sejenisnya, serta peluang usaha di bidang pemasaran seperti dropshipping, servicing, lalu affiliate marketing, marketing agensi, content creator dan sejenisnya, serta mampu menentukan karir di bidang pemasaran serta sesuai dengan bakat, minat dan rencana profesional. Keinginan kalian nanti inginnya bergerak di bidang usaha atau berkarir di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama memahami profil pekerjaan atau profesi, job profile dalam bidang pemasaran di masa sekarang dan masa mendatang. Gitu ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, memahami peluang usaha di bidang pemasaran. Ya, namanya pemasaran itu banyak kan terkait dengan peluang-peluang ya, bikin usaha dan sebagainya. Kita bisa pelajari juga apa saja yang biasanya bisa ya nggak tahu kalau secara ini menghasilkan uang ya dari bidang pemasaran itu, peluang usaha. Lalu juga memahami karir di bidang pemasaran. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak akan mengadakan semacam pretest sendiri atau asesmen awal. Jadi pengetahuan kalian mengenai profil pekerjaan di bidang pemasaran itu apa saja sih gitu ya. Nah, silakan kalian untuk kembali buka HP kalian dan silakan scan barcode-nya. Nah, disitu nanti ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi kita ya, job profile atau terkait dengan pekerjaan di bidang pemasaran. Nah, situ nanti di dalamnya silakan kalian isi. Di pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai STP ya, segmenting, targeting, positioning. Ada yang masih ingat? STP itu apa? Memilah-milah atau membagi-bagi segmentasi pasar ya. Pasar yang begitu beragam, yang begitu heterogen menjadi pasar yang homogen, yang sejenis saja, yang karakteristiknya hampir sama. Dari segi usia, kalau remaja kan misalnya karakteristik remaja itu biasanya berarti ya hampir serupa ya, seperti itu ya. Coba hal baru, misalnya suka dengan hal-hal yang variasi yang bermacam-macam, tidak monoton misalnya itu salah satunya karakter dari segmen remaja.
tahu segmentasi gitu ya, atau target pasar kita, nah nanti ketika kita bekerja jadi seorang kasir kan atau peniaga kan, nanti kita bisa pelajari tuh ya karakteristik dari setiap konsumen yang akan kita layani. Nah akhirnya dengan begitu pelayanannya jadi lebih maksimal gitu ya. Dalam kegiatan ini kita akan juga ada penilaian ya. Nah, penilaian yang akan dinilai adalah pertama dari segi sikap, dari pengetahuan dulu ya. Pengetahuan, lalu ada keterampilan dan juga ada sikap. Ini akan dinilai. Pengetahuannya dari apa, nanti akan ada Bapak bagikan apa namanya? Ya tes tertulis juga gitu ya terkait dengan apa namanya? Materi kali ini. Lalu juga terkait dengan praktek gitu ya, dengan keterampilan. Jadi kalian nanti hari ini diminta untuk membuat satu produk. Produknya apa nanti kita sampaikan, nanti kita jelaskan, Bapak jelaskan. Terus sikap penilaian mungkin nanti ketika kalian melakukan selesai mengerjakan proyek atau produk yang sudah dibuat, nanti Bapak minta untuk presentasi, ya, untuk menyampaikan di depan kelas, nanti sikapnya dinilai, gitu ya, kesiapan dan sebagainya untuk menyampaikan materi yang kalian buat. Baik, sebelum kita mulai juga, nah, Bapak punya sebuah wacana. Di sini gambaran sekilas gitu ya. Profesi dan peluang usaha di bidang pemasaran. Pemasaran sebagai salah satu elemen kunci dalam dunia bisnis terus berkembang seiring dengan perubahan tren konsumen dan perkembangan teknologi. Itu pemasaran kita sangat adaptif dengan teknologi ya. Dulu ini 5 tahun kebelakang kita nggak mengenal target itu mungkin 5-10 tahun kebelakang. Baik, dari wacana ini ada yang ditanyakan tidak? Terkait teknologi dan pemasaran, apa hubungannya sih? Gitu. Intan, gimana Intan? Terkait dengan wacana yang disampaikan, ada pertanyaan? Teknologi terkait sama pemasaran kita gimana? Ya, baik bagus. Dan teknologi itu sangat terkait dengan, sangat bisa, tadi kan Bapak disebutkan di awal bahwa adaptif ya. Kan ilmu pemasaran itu basicnya adalah ilmu sosial, jadi bisa mengikuti perkembangan yang ada. Nah, salah satunya adalah perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi sekarang sudah sangat-sangot pesat. Ya, masalah mengikuti perkembangan. Dulu mungkin nggak ada istilahnya istilah copywriting gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau sekarang ada, bahkan menjadi profesi juga ya. Orang yang pintar bikin sebuah konten dan sebagainya, bikin copywriting dan sebagainya itu juga bisa menghasilkan. Gitu. Ya, baik itu wacana sekilas yang Bapak sampaikan ya. Nah, nanti dalam kegiatannya kita akan terkait dengan profesi, gitu, pekerjaan di bidang pemasaran. Nah, profesi dan peluang usaha di bidang pemasaran terus berkembang seiring dengan perubahan konstan dalam perilaku konsumen dan teknologi. Bagi mereka yang bersemangat untuk berkreasi, memahami pasar, membangun hubungan dengan pelanggan, pemasaran adalah bidang yang menjanjikan. So, ya, pemasaran itu biasanya asal dengan tantangan ya, dengan challenge gitu. Perubahan teknologi dan sebagainya, perubahan ekonomi, selera pasar dan sebagainya itu jadi tantangan buat kita, bukan malah jadi hambatan. Gitu. Karena ada juga yang melihat namanya perubahan itu jadi hambatan ya. Ya misalnya ambil contoh nih, ketika ada awal ojek online, ojek pangkalan itu biasanya merasa tersaingi kan gitu ya. Karena dia tidak mau berubah. Tapi dengan begitu ya dia resisten, dia dengan apa ya, istilahnya melawan itu, tapi nggak akan bisa dilawan ya perkembangan teknologi ya. Karena mungkin nggak semua orang pakai, dia mau tidak mau mengikuti perkembangan itu. Harus beradaptasi. Orang pemasaran itu biasanya sangat-sangat bisa beradaptasi. Ya lingkungan yang baru lah gitu ya, harus tantangan. Nah, baik secara pekerjaan maupun sebagai peluang usaha. Pekerjaannya juga berkembang, gitu ya. Peluang usahanya pun berkembang. Pemasaran terus menjadi pusat dinamika bisnis di era modern. Jadi tahu memang pemasaran itu biasa jadi pusat dari sebuah usaha apapun gitu ya. Sebuah usaha katakan bisa maju atau tidak ya dari pemasaran. Berikutnya Bapak akan jelaskan sedikit terkait dengan proyek kita kali ini. Jadi proyek kita kali ini Bapak ingin kalian membuat sebuah tayangan atau video ya, mengenai job profile, profil pekerjaan yang ada di bidang pemasaran. Jadi nanti ada beberapa bidang pekerjaan atau bidang pemasaran yang harus dibuat atau dijadikan video.
Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak akan mengambil 4 jenis pekerjaan saja. Tapi kan banyak ya, ada eksekutif, ada marketing agensi dan sebagainya. Bapak hanya membagi 4 saja. Sebelumnya Bapak sudah bagi kelompok. Nah, kalian juga sudah diminta untuk masing-masing apa namanya diminta satu materi ya. Ada yang kasir, ada pramuniaga, ada apa lagi? Merchandiser dan pedagang. Nah, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu Bapak akan buat atau istilahnya sampaikan lembar kerja ya. Jadi si project itu harus seperti apa pelaksanaan dan sebagainya. Silakan nanti kalian scan barcode lagi. Di sini silakan di-download. Bapak sudah siapkan langkah-langkah kerja yang harus dilakukan di LKPD-nya ya, lembar kerja siswa. Silakan di scan. Bapak lampirkan satu langkah-langkah untuk melaksanakan proyek yang akan dilakukan. Nah, silakan di scan lalu langsung dan download berkasnya LKPD. Oke. Nah, sebelum dimulai Bapak akan tayangkan sebuah video. Nah, video ini adalah langkah-langkah untuk membuat video tutorial untuk membuat video di capcut tadi ya. Halo semuanya, jadi saya ada brosur tentang rekomendasi aplikasi editing video di komputer yang gratis dan tanpa watermark. Itu tutorialnya ya, yang sudah disampaikan. Lalu LKPD tadi sudah berisi ini ya. Nah, berikutnya nanti kalian di kertas ya, kertas masing-masing kelompok buat langkah-langkahnya nanti dikumpul ke Bapak ya. Jadi langkah-langkah membuat videonya itu seperti apa. Kalian mengumpulkan informasinya terkait dengan apa, misalnya job desk dari pekerjaan atau job profile yang sudah Bapak minta untuk bikin. Oh ya, target penyelesaian bisa sekitar 15 menit selesai. Ya, silakan untuk dikerjakan ya. 15-20 menit lah ya, kalau kasih tengah waktu. Ini tadi apa? Pramuniaga. Kira-kira yang terbayang oleh pramuniaga kaitannya dengan apa biasanya? Lain marketing langsung ya, bantu. Bentuknya pelayanan produk yang dicari konsumen. Nah, kalau misalnya di sebuah supermarket atau market kan barang tuh banyak sekali ya. Ya kalau bagi beberapa orang mungkin gampang cari barang kan, tapi banyak orang juga kadang sulit cari barang itu karena kemasan yang hampir sama dan sebagainya. Nah, akhirnya butuh bantuan dan pramuniaga itu salah satunya adalah orang yang selalu siap sedia untuk melayani. Nah, silakan kalian bikin videonya ya, terkait dengan hal tadi untuk diambilkan di depan. Ya. Terkait dengan apa ini? Merchandiser ya? Merchandiser itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada ya sekilas. Seorang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada suatu suami. Misalnya seperti apa contohnya? Tukar letak barang gitu ya. Biasanya saya bilang di retail namanya. Di retail jadi kan. Nih kelompok 4 konten. Nah ini yang sering yang sering kita dengar lah ya. Konten kreator apa sih? Seseorang yang berfokus pada pembuatan konten, baik itu dalam bentuk tulisan, gambar, video, ataupun podcast. Nah, berarti basicnya adalah kreatif ya. Orang kreatif itu biasanya yang ada di balik dia naik layar, tapi hasilnya belum mengagumkan. Baik, nanti kalau sudah selesai, gua minta kirim WA grup ya. Kirim ke WA grup, nanti Bapak akan cek, kita lihat evaluasi dulu di hasil seperti apa. Setelah itu nanti kalian tampilkan, tayangkan di depan, presentasikan hasil produk atau proyek kalian. Jika nanti kalian menyimak dan memberi tanggapan ya. Silakan kelompok 1 yang mau ke depan siapa? Intan atau mau Fauzan atau Taufik? Berbeda sebagai kasus sangat paham
seru dan tentunya bisa melatih kejujuran untuk melayani para pelanggan dan tentunya gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini contoh pekerjaan kasir sebagai berikut. Ya itu adalah apa itu kasih. Jika bila ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau bisa di video kita dikasih teks di bawah ini. Nah, bagus ini ya. Ditambah dengan Ini kalau penggunanya kurang, iya, gimana ya? Kurang apa stabilitasnya juga agak beda-beda. Bisa dilihat buat videonya. Biar lebih bagus lagi. Sekarang aja. ya, silakan ditutup aja untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kalian Rabunia gak hafal tahu tentang sampai akhir ya. Kayaknya kalau kerja sama teksnya nggak terlalu kelihatan. Oh, udah. Sekian tugas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menanyakan sebuah tayangan yang kami buat, yaitu tentang merchandiser. Tentang apa itu pengertiannya, apa tugasnya, dan berapa penghasilannya. Kalau kamu apa itu tentang Skandinavia? Skandinavia adalah seseorang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada suatu produk, mulai dari produk tersebut dikirim ke toko sampai mengambilnya di rak. Untuk tugas merchandiser seperti mengatur tata letak produk, memeriksa produk yang terpajang, menjaga kebersihan produk, dan memeriksa stok produk. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah. Semoga yang diterangkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami di kelompok 4 akan menampilkan video dari kami. Konten kreator adalah seseorang yang berfokus pada pembuatan konten, baik itu dalam bentuk tulisan, gambar, video, atau podcast. Ya, menjelaskan konten kreator kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan. Cukup menarik atau tidak? Menarik. Ya. Jadi kalian mengeksplor ya. Ya memang kalau di kurikulum K3 belajar itu memang siswa gitu ya, peserta didik itu jadi lebih dominan dalam pengerjaan tugas dan sebagainya gitu. Jadi guru memberikan instruksi, memberikan langkah-langkah koridornya yang harus dilakukan seperti apa gitu. Nah, kalian mengeksplor sendiri gitu. Itu yang diharapkan. Jadi kalian bisa berkolaborasi dengan teman gitu ya, memberikan tahapan-tahapan berarti kan ada masukan ya kerjasama dengan temannya gitu. Baik, sudah ditampilkan semua. Bisa satu orang memberikan kesimpulan yang sudah kita lakukan saat ini? Nadia bagaimana kesimpulannya? Kamu sudah tahu mengenai job pekerjaan untuk kelompok usaha di bidang pemasaran setelah kita pelajari? Baik, setelah kita lakukan tadi mengenai job profile tadi ya, Bapak minta kalian untuk
melakukan refleksi. Refleksinya seperti apa? Silakan juga seperti tadi, siapkan handphonenya, dibuka untuk scan barcode-nya. Terus silakan di scan barcode-nya dan diisi refleksinya. Gitu ya. Kalau sudah siapkan di Google Form untuk diisi, tinggal di checklist saja. Apakah sudah paham dengan materi kali ini? Ataukah misalnya ada yang masih belum paham? Nah, juga ada isian yang boleh diisi ya. Masih belum paham di bagian mananya? Untuk dipaham. Ya, biar nanti ketika di pertemuan berikutnya kita akan perbaiki lagi untuk dimaksimalkan lagi. Baik, refleksinya sudah dilakukan? Ya. Berikutnya Bapak akan mengumumkan hasil dari proyek kalian ya. Nah, untuk penilaian proyek kelompok 1 hasilnya nilainya 90 untuk yang ini boleh tepuk tangan. Kelompok 2 oke, nilai juga cukup bagus 90. Untuk kelompok 3 nilainya 90 juga. Terakhir kelompok 4 ya cukup bagus untuk kelompok ini. Berarti nilainya 95 untuk kelompok. Baik, itu ya materi mengenai job profile. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai ya, prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ya. Jadi setelah kita belajar mengenai job profile, setelah kalau kita bekerja di sebuah perusahaan dan sebagainya, nanti kita akan pelajari mengenai prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja. Gitu ya. Silakan ada pertanyaan tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan boleh beres. KM silakan untuk disiapkan setelah beres ya. Setelah beres kembali ke tempat, disiapkan. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum.